sebelumnya perintah 11 Maret, dia mengatakan pada saya, saya ini tidak menjadi pemimpin Indonesia saja sekarang, saya itu menjadi pemimpin dunia. Konsep saya sudah saya jual ke dunia. Kalau saya harus mencabut bubar PKI, mencabut, di mana muka saya? Saya bisa mengerti. Kemudian saya memberi saran, kalau keluar Pak gampang, gimana? Jadikan saya member. Saya akan bubar PKI, kenapa? Tapi kalau sudah nanti digongi, gitu, nggak bisa, ya susah kalau tidak bisa. Jadi oleh karena saya katakan tadi mengenai Bung Karno sudah tahu kalau saya membubar PKI dalam rangka diskusi itu, saya untuk menyelamatkan daripada beliau daripada muka dunia. Dan saya mengatakan jadikan saya member, saya yang membubar PKI. Tapi nanti ke dalam Bapak ngegongi supaya rakyat itu mendukungnya, ini kan tidak bisa. Karena itu lantas setelah terjadi, kemudian lantas saya membubar PKI, saya jemput, saya nagih, Nah, saya membubar PKI tinggal gong aja udah bawa. Ya nanti betul disanggupi. Bulan Juni, Maret Juni ada peringatan di istana mengenai kalau tidak salah Maulid Nabi berangkat itu. Maulid Nabi, saya menjemput dengan sekretaris militer Saudara Suryo Smono pada waktu Panglima Divisi, bekas Panglima Divisi. Lantas saya nyampaikan, Pak, ini kesempatan yang baik untuk ngagungi. Itu tidak perlu bahasa saya perintahkan itu untuk mengatakan bahasa nyinggung aja apa yang dilakukan oleh Harto itu saya ketahui, itu aja. Itu cukup bagi rakyat untuk menenangkan daripada rakyat itu. Ya itu. Kalau bisa tentu akan lebih menguntungkan dalam saya mengamankan beliau itu kepada rakyat. Udah pidato amanat, nggak keluar. Keluar. Sebentar lagi di jalanan saya tanya, Pak kalau nggak keluar besok. Wah, susah kita. Susah. Kemudian setelah itu setelah demikian, lantas mengenai MPRS meminta pertanggungan jawab daripada Presiden mandataris pembicara revolusi mengenai kejadian daripada G13 PKI itu. Dan saya berat daripada MPRS minta pertanggungan jawab. Kemudian lantas dibuat juga keluar Nawaksara itu yang isinya sama sekali tidak menjelaskan mengenai kejadian G13 PKI, tapi mempertahankan daripada politiknya. Lah sudah berhadapan langsung dengan wakil rakyat. Saya sudah tidak bisa berkata apa-apa karena sudah langsung. Kemudian masih belum diterima, dimintai pelengkapan lagi. Pelengkapannya pun juga demikian. Sampai akhirnya kemudian dicabut daripada mandatnya. Setelah cabut mandatnya, bingung siapa itu yang harus melanjutkan. Itu ya terserah di situ siapa ya. Akhirnya lantas semuanya menunjuk pada saya mengatakan, Pak, saya nggak sanggup, saya itu apalagi mempersiapkan, memikir untuk menjadi presiden aja tidak gitu. Karena saya tidak mempersiapkan diri dan saya tidak punya kemampuan. Silahkan unjuk lain orangnya. Tapi semua partai, 9 partai pada waktu itu adalah untuk siapa lagi kalau tidak saya baiklah kalau begitu saya usul itu untuk penjabat saja itu. Jangan nanti terserah sambil mencari itu lainnya siapa, tapi untuk mengisi daripada waktu agar supaya tidak vakum itu saya penjabat saja, sehingga saya diangkat menjadi penjabat presiden. Itu ada riwayatnya, itu bukan ada kan saya memang nggak sanggup pada waktu itu. Kemudian setelah itu akhirnya tanggal artinya perlu bentuk atau diangkat daripada presiden yang definitif tahun 68 itu ada sidang MPRS lagi, dan akhirnya saya diangkat untuk menjadi presiden penuh tanpa bekal garis besar haluan negara, tanpa wakil presiden. Itu pada waktu itu belum ada daripada wakil presiden, dan merencanakan pembangunan 5 tahun karena memang GBN-nya belum mampu daripada MPRS memberikan. Tapi yang jelas juga dalam konsolidasi agar supaya bisa melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu mengenai penyederhanaan partai politik itu harus tetap dilaksanakan.
penyederhanaan partai politik itu sudah diputuskan oleh MPR sejak sidang 66 diputuskan, 67 lagi diulangi sampai kepada 67 dan 68. Jadi penyederhanaan partai politik dan juga segera melaksanakan pemilihan umum. Pertama kali telah tentukan tahun 68 sebagai penjabat sudah diperintahkan untuk melaksanakan pemilihan umum 68. Dan ternyata mendadak mungkin. Sehingga pada waktu diangkat menjadi presiden juga tetap pemilihan umum penyederhanaan partai politik telah dilanjutkan, bahkan telah ditentukan sidang hasil sidang umum MPR hasil pemilihan umum harus terlaksana permulaan 73. Dan sudah ada patokannya. Berarti rencana kerja ke belakang dan sini harus juga dilakukan. Nah, kita menyampaikan mengenai rancangan untuk memungkinkan pemilihan umum bisa dilaksanakan. Gitu. Dengan sini harus ada, kalau pemilihan umum dengan sini harus juga bisa menjawab siapa yang turut pemilihan umum. Gitu. Dengan sini mengenai soal penyederhanaan partai politik harus juga dilakukan. Lantas sekarang untuk apa pemilihan umum? Untuk mengisi daripada DPR. Nah, berapa jumlah daripada DPR, DPRD dan sebagainya. Ini kita ajukan. Ternyata apa? Macet. Gitu. Jadi DPR gotong royong tidak bisa menyelesaikan daripada paket undang-undang tersebut. Nah, tentunya daripada saya sebagai mendataris bertanggung jawab karena memang harus melaksanakan pemilihan umum, penyerahan partai maupun juga menyiapkan mengenai sidang umum MPR yang ditentukan mengenai permulaan tahun 73. Nah, karena macet, saya tidak bisa turut campur, tentunya juga harus mencari jalan. Jalan diantaranya tentunya juga melewati induk-induk daripada fraksi-fraksi yang ada di DPR gotong royong. Terus partai politik, 9 partai politik. Kita kumpulkan, saya kumpulkan